Oke, kali ini kita akan belajar mengedit video. Di materi TIK ada folder namanya edit video ini. Di sini sudah saya berikan softwarenya ya. Tapi sebelum kalian menginstal software ini, kalian install dulu yang .NET eh, framework ini 40 ini ya. Baru kemudian kalian ikuti cara menginstal Camtasia di sini, entah yang versi PDF ataupun versi video. Oke, kenapa kita pakai Camtasia? Karena tidak semua dari laptop kalian itu memiliki 64 bit seperti komputer saya seperti ini ya. Kalau Camtasia yang 9 itu 64 bit. Jadi ini saya berikan yang versi 8 yang 32 bit sehingga kalian semua bisa praktek di komputer masing-masing. Setelah kita menginstal Camtasia di all program di TextMate ini ada dua yang terinstall ya, Camtasia Recorder dengan Camtasia Studio. Kalau kalian ingin biar nempel di sini atau di sini begitu kan ya, itu klik yang ini, pintu taskbar. Ini untuk Camtasia Recorder, ini yang sedang berjalan ini ya rekamannya, dan ini untuk ngedit videonya. Jadi Camtasia Recorder itu semua yang aktivitas kalian di dalam layar ini itu akan terekam. Mana ya? Oke, ini bentuknya sebelum kita klik rekam di sini. Jadi yang custom ini kita bisa memilih mau merekam daerah mana saja. Di sini ada ini kan hijau-hijau muter ini. Kalau kita seret sini secara manual juga bisa. Tapi kalau yang saya pakai ini adalah yang full screen. Seperti itu ya. Selanjutnya di bagian audio ini, kalau webcam ini ya kalau kita on kan ya di laptop kita, kalau memang ada kameranya ya akan otomatis keluar. Jadi sambil menjelaskan itu wajah kita tampil seperti itu loh ya. Biasanya ada di pojok kanan bawah misalnya. Nah, untuk yang audio ini, untuk internal mikrofon ini bawaan laptopnya. Ini saya pilih do not record microphone, artinya aktivitas saya tidak direkam. Maksudnya di saya bicara-bicara di luar laptop itu tidak terekam. Kalau record sistem audio itu kalau dicentang di sini, maka suara klik mouse-nya, suara lagu yang ada keluar dari laptop itu akan terekam ya. Untuk Camtasia Recorder ini sangat-sangat bermanfaat. Misalnya kalian ingin jadi YouTuber lah atau apa, tidak perlu bingung soal konten. Artinya kalian bisa pergi ke blog-blog soal how to, misalnya bagaimana cara melakukan sesuatu yang berhubungan dengan ya misalnya tutorial Microsoft Word lah, tutorial Excel lah, tutorial software-software macam-macam lah. Kalian hanya tinggal prakteknya ya begitu saja, hanya kalian rekam aktivitas kalian di laptop, di save, jadi kalian punya konten untuk YouTube kalian. Dan kalau kalian konsisten dengan sesuatu yang bermanfaat seperti itu, ya di samping dapat amal jariah, amal kebaikan yang terus mengalir, kalian juga akan mendapatkan uang suatu hari nanti. Oke, jadi inilah kelebihan dari Camtasia, ada Camtasia Recordernya seperti itu ya. Oke, selanjutnya ada Camtasia apa ini? Camtasia Studio. Tampilannya itu seperti ini ya. Kalau kita mau mengambil gambar ya bisa di sini, contohnya ini aja misalnya ya. Atau mengambil video, contohnya sampel video ini misalnya ya nanti ya untuk latihan. Atau kita impor suara ya.
Suara, ada nggak suara musik? Untuk latihan saja nanti ya. Musik musik musik. Di mana? Nggak ada musik. Wah, di mana ini musiknya? Masa saya nggak punya musik sama sekali ya? Ini untuk latihan nanti ya. Apalagi kira-kira kita impor apa lagi? Musik ini loh, kenapa nggak punya sih? Kok empty begini? Parah banget. Wah, wes, saya nggak punya musik. Terus gimana musik? Ya wes, gampang lah latihannya nanti aja dari sini. Oke, caranya untuk memulai proyeknya ya, kita bisa nyeret ini ke sini ya. Lalu kita setting ini berapa, misalnya untuk YouTube ya, biasanya untuk HD ini misalnya ya. Kita oke. Ini bisa kita seret begini. Atau kita bisa juga dengan cara klik kanan di sini, add to timeline, add playhead. Nah, ini kan seperti itu. Nah, biar ini itu bisa besar panjang lah, ini kita bisa setting seperti ini. Panjang banget kan, kecil membesar seperti itu. Kita jalanin ya. Nah, wah, kalau seperti ini harusnya bisa merekam suara di dalamnya ini ya. Wah, harusnya tadi waktu saya rekaman itu yang ini tuh bisa merekam sistem record sistemnya. Wah, ya wes lah, ini kita mengandalkan suara dari rekaman HP saja. Oke, kita mulai. Untuk memisahkan audio dengan video itu bisa kita klik kanan di sini, separate video and audio. Nah, kayak gini ya. Misalnya kita ingin menghapus audionya, kan? Ini tidak ada suara sama sekali. Ini saya kencengin aja lah ya biar kedengaran. Saya unduh di sini. Kalau videonya saya ambil, ini hanya ada suaranya. Kalau kita simpan ya akan keluar video saja. Sekarang bagaimana kalau kita mau mengcut gambarnya misalnya ya, dari sini sampai sini. Oke, ini kita blok begini, warna biru begini, klik kanan di sini, split. Kalau kita split maka hanya yang blok ini, yang di blok ini yang akan terpotong. Tapi kalau split all maka suara ini juga akan terpotong. Satu baris semua ini yang kena garis ini. Oke, kita split ya. Nah, ini kan bisa dipotong seperti itu. Lalu oke, kita ke sini. Kita split lagi. Nah, kita delete ya. Delete, hilang. Lalu kita gabungin ke sini. Suaranya. Tuh kan. Kalau pengen ada transisinya, kita pakai ini ada banyak ini transisinya, nah, kan. Misalnya yang ini, tinggal seret taruh di sini. Bret. Nah, seperti itu ya. Bisa kayak gini itu transisinya. Misalnya kita ulang lagi dari sini ke oke, ke sini ya, saya potong. Lalu dari sebentar. Oke, dari sini aja guys, saya potong ya. Ini bisa juga saya pakai clip speed ini, bisa saya cepatin, bisa saya pelanin. Misalnya saya pelanin menjadi 500 misalnya ya. Lihat, original duration
itu 5 menit. Sekarang durasi yang baru itu, oh ini 5 detik ya, menjadi 1 detik kayak gitu. Ini karena dicepatin 500%. Nah ini kan hanya tinggal segini. Udah saking cepetnya itu. Ini juga bisa kita pelanin ya menjadi misalnya hanya 50. Ini akan menjadi 11 detik. Nggak bisa ini karena kurang ruangnya. Oke, saya jadikan 50. Nah bisa kan, jadi pelan nanti. Seperti itu ya. Sekarang saya normalin aja dulu. Saya balikin lagi. Jadi itu adalah untuk mempercepat dan memperlambat video. Sekarang mengenai audio. Audio ini juga bisa kita speed seperti itu, pelanin, cepetin. Tapi kita juga bisa ngatur suaranya di edit video ini. Misalnya kita enable noise removal, maka kebisingan sedikit kebisingan itu akan dikurangi gitu loh ya, tergantung settingan-settingan yang ada di sini. Begitu juga kalau kita ingin mengeraskan, itu bisa pakai ini kan, high volume variation bla 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 gitu. Nah nggak usah, kita normal aja dulu. Ini juga bisa kita angkat langsung ke sini, jebret. Nah ini jadi keras banget nanti. Nah kan, seperti itu. Atau kalian bisa mainkan dengan cara seperti ini, klik kanan di sini ya, add audio. Ntar saya potong aja misalnya di sini, saya split ya. Ntar. Ini pergi sih dulu. Suaranya kan masih agak keras misalnya. Nah kan, nanti kita taruh misalnya ini di akhir video misalnya ya, add audio point di sini, kita seret kayak gini misalnya. Nah nanti di akhir video kita akan perlahan-perlahan menurun seperti itu. Atau kita buat seperti ini misalnya. Nah kita giniin misalnya. Nah ketika di video ini kita sedang bicara begitu kan, jadi background suaranya itu mengecil, jadi suara kita lebih jelas. Habis itu ketika kita nggak bersuara, perlahan-lahan meninggi. Nah begitu itu bisa kita pakai edit ini kan, kita bahas di sini gitu, bla bla bla. Nah seperti itu untuk edit audio. Transisi sudah ya, audio sudah. Sekarang zoom in ini untuk ngezoom aja, misalnya kita hanya ingin lihat yang putih ini aja misalnya. Ya udah kita giniin misalnya, kita jalanin, lalu kita giniin lagi. Wah ini kok nggak pas ya, saya nariknya tadi kurang pas ya. Oke begini, atau gimana, ini bisa syarat-syarat begini loh ya. Kita coba dari sini.
Jadi kita bisa mainkan zoomnya itu di sana. Lalu apalagi? Call out. Call out ini ada banyak sih di sini ya. Nah, ini nggak kelihatan ini. Misalnya blur. Nah, ini juga bisa kita blurin gitu kan. Ini kok putih sendiri gitu kan, kita blurin. Nah, ini masalah, ini bisa kita panjangin yang blurnya sampai durasi seberapa begitu kan, yang di blurnya. Yang atas ini fade in fade outnya, jadi semakin kabur semakin enggak, terus semakin pelan. Nah ini kan misalnya ini tak panjangin ya, kita lihat dari sini. Nah seperti itu, fade in fade out jadi perlahan-lahan memudar seperti itu ya. Atau kita mau teks yang di sini tinggal ketik apa bla 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 gitu ya. Gimana tadi teksnya? Oh ini ya, teks bla bla bla, kita berikan besar aja berkelihatan, contoh aja lah ya, merah misalnya. Terus apalagi efeknya, misalnya shadow, gini lah ya, shadow misalnya. Ya kita mulai. Ya seperti itu ya, gini loh. Nah shadow itu, nah ini baru kelihatan. Nah ini perlahan-lahan, nah seperti itu. Ini ada banyak, tinggal dicoba aja satu persatu. Ini sudah. Sekarang apalagi? Voice narration. Voice narration itu ya kalau kita membuat video dulu misalnya ya, terus kita menjelaskannya nanti aja misalnya ya, itu bisa. Jadi ini kita hapus begini, lalu kita voice narration di sini, start recording ini. Halo bla 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 1 2 3 stop. Nah saya kasih nama 1, save. Nah ini kan ada di sini, kita rekam. Halo bla 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 1 2 3. Nah kan seperti itu voice narration. Apalagi sekarang caption. Caption ini ya untuk anu sih, kayak subtitle gitu lah kan, kayak gini nih. Kita bisa bikin subtitle manual misalnya. Kalau apalagi sekarang ini quiz, add quiz ya kayak gini nih. Nggak pernah pakai sih. Terus kalian praktek sendiri yang itu. Kursor efek ini, waduh video ini nggak ada kursornya sih ya. Bagaimana ini? Mana contoh yang ada kursornya? Oh wes lah, yang ini aja misalnya ya. Ini misalnya. Hop, ada kursornya nggak nih? Select a camera on the timeline to enable cursor effect. Ini kita akan belajar mengedit gambar. Oh nggak keluar. Ya kalau kita habis screen recorder sih itu akan keluar. Tapi saya naruh di mana ya? Sudah saya hapus sih ya. Cara transparan bla bla bla. Studio edit gambar, coba ini gimana ini?
edit gambar. Oke, kali ini aduh nggak ada, itu sudah jadi sih ya. Contohnya di mana ya? Nggak punya bahannya saya ini. Contohnya di mana? Saya carikan dulu. Carinya di sini aja lah. Di mana carinya ya? Di recycle bin. Seret. Inilah ya. Restore. Dah. Itu ada di mana ya? Di sini paling 3. Oke. Nah ini kan nggak ada mouse nya nggak? Nah itu ada mouse nya kan di sini ya. Oke, kursor efek tuh kan kelihatan tuh ya. Ini kursor size. Nah itu kan kelihatan. Lalu hack efek misalnya dengan bisa keluar seperti itu. Nanti akan menjadi seperti ini. Dan karena ini kotak ya, ini buat skalanya ya disesuaikan. Atau kalau nggak gitu ininya yang disesuaikan. Nah, seperti itu. Kalau kalian ada hitam-hitam begini terus kalian produksi, ya jelek nanti hasilnya. Ini berapa sih? Berapa banding berapa ya? Seperti ini ya. Pas kan? Ini 640 kali 480. Jadi ini nanti hasilnya itu bagus gitu loh. Kiri kanannya nggak ada hitam kayak gitu. Oke, lanjut ke mana? Audio sudah ya tadi ya. Kalau sudah, library sekarang. Kalau clip bind ini sudah ya dari sini. Sekarang library. Nah ini ada banyak, ada musik, ada bla bla bla. Misalnya ini yang cost to cost full song misalnya. Jepret. Rame amat ini ya. Sampai gede-gede begini. Nah itu untuk menambah-nambah begitu. Atau sebelum ini kita kasih animasi title di sini, yaitu thumbnail kan. Kita jalanin dulu sedikit. Nah, ini biar sesuai ya. Jelek sih sebenarnya kalau ditarik dari tengah begini. Kalau narik itu yang bagus itu yang dari sini ya. Biar tidak menggemuk dan mengurus seperti titelnya ini. Nah ini kita kasih judul apa? Judul-judulan. Nah misalnya ya. Lalu udah kita enter. Kita jalanin lagi. Kan? Seperti itu. Ingat ya, kalau bisa jangan ditaruh dari tengah-tengah gini. Kalau narik itu yang dari sininya. Ini biar gak berubah anunya. Skalanya. Kalau sama nariknya itu ke sini misalnya, ya nggak apa-apa, ini masih kelihatan. Yang nggak kelihatan nanti yang ini ketika diproduksi. Oke, itu library ya. Suara-suara di sini ini musiknya ini tidak melanggar hak cipta. Jadi kalau kalian pakai nggak apa-apa, itu free royalty kalau untuk YouTube. Sekarang record kamera ini, wah malah ada saya di sana.
Kalau di start recording, mana begini, ya akan muncul kamera. Udah nggak usah aja lah ini ya. Pokoknya di start ya kita akan merekam. Aduh malah muncul di sini saya. Bagaimana nih? Sudah saja lah ya. Oke, sekarang ini kita hapus. Kita belajar yang lain. Ini saya buat kita buat background mana? Background ini. Oke. Kita tambahi ini biar kelihatan gede ya. Nah, kayak gini. Ini gede dan ngecilin dan membesarkan ini penting ya. Jadi misalnya kalian mau motong yang ini misalnya ya. Kalau digedein ini kan jelas gitu loh. Suaranya itu ada panjang gitu kan. Jadi kalian bisa motong misalnya pas di sini dan sebagainya. Tapi kalau ini dikecil kayak gini kan enggak, ini kan sulit untuk pasin. Misalnya ada kata gitu kan, atau batuk-batuk gitu atau apa gitu kan. Kalian pengen membuang itu. Nah, waktu rekaman itu ini bisa dipotong lebih pas misalnya di sini sampai sini misalnya, atau biar mudah ini aja lah ya kan, dipotong dari sini itu akan menyelesaikan masalah kita biar lebih bagus edit audionya. Jadi membesarkan dan mengecilkan ini penting banget gitu lah ya. Oke, sekarang ya yang ini tadi, misalnya kalian punya green kayak gini nih apa, dengan background warna hijau kayak gitu misalnya ya. Bentar ini saya taruh di depan. Walah, sudah ada ya di sana ya. Oke, saya hapus aja biar rapi. Seret. Ini durasinya saya pasin sampai sama ya. Oh nggak bisa ya, ininya yang disamain berarti karena itu video. Oke, ini saya taruh di mana, di sini aja lah. Nah misalnya, lalu ini saya edit pakai apa, editnya pakai visual property, misalnya remove color yang ini misalnya ya, yang select color ini kayak gini. Nah itu bisa hilang toleransinya, itu masalah ini kan hijau-hijaunya biar gak begitu kelihatan misalnya, softnya kan diatur-atur sendiri lah ya. Saya mulai. Nah itu Sagrini nggak tahu garuk-garuk, nggak pernah keramas. Jadi seperti itu. Lalu apalagi, coba yang klip yang lain. Jadi kalian tuh bisa motong-motong, bisa pindah-pindahin loh ya. Misalnya tak pindah dulu, misalnya ini tak perbesar, ini tak cut, ini tak cut misalnya. Nah yang ini itu bisa kita pindahin ke depan juga lah ya, gak harus dihapus misalnya kayak gini. Kayak gitu. Atau kalau pengen ada transisi semua di potong-potongan ini misalnya, ntar saya potong ini saya potong misalnya, terus pengen ada transisi semua, kalian bisa ngeblok ini semua. Kemudian transisi misalnya pakai ini, misalnya add to selected media, kan semuanya sudah ada transisinya seperti itu. Kalau udah jadi video kelihatan sih ya, ini karena ya mungkin spek komputernya kurang segala macam jadi nggak begitu kelihatan. Oke, apalagi, oh ya ini banyak gambar itu juga bisa loh ya. Jadi misalnya ini banyak gambar nih,
banyak gambar. Ini saya mau hapus semua dulu. Gimana hapusnya ini? Udah hapus semua dulu. Saya mau add gambar ini semua. Tuh kan. Lalu kita pakai transisi. Misalnya ini. Satu-satu juga bisa sih ya. Di akhir juga. Ini juga di depan misalnya. Nah, kan kayak gitu. Jadi gambar pun bisa kita buat begini. Lalu kita kasih musik misalnya. Kalian bisa nambah musik sendiri dari sini, import media, musik apa yang kalian suka, sholawatan atau apa. Itu bisa. Jadi biar nggak sepi gambarnya, bikin slideshow kayak gini nih ya. Ini juga durasinya bisa diatur nih, durasinya. Tuh kan, ini kan per 5 detik. Bisa ini cuman 1 misalnya. Nah, itu tuh seperti itu. Lalu kalau sudah selesai semua ini diapain? Ya diproduksi. Kalau tadi kita bikinnya misalnya untuk YouTube, YouTube itu biasanya ini 19:9. Nah, yang ini mana tadi 16:9. Biar rapi nanti gambar-gambar yang kayak begini segala macam ini kita edit dulu di Photoshop misalnya, kita crop semuanya dengan format 16:9. Misalnya seperti ini ya, kita crop 16:9. Seperti ini ya, kita save kemana biar di sini aja do Yofu. Oke, lalu kita impor di sini do Yofu ini, kita pindahin dulu nih, kita taruh di sini. Bentar, ini nggak nyampe nih, kita taruh di depan ini. Alah seret. Nah, karena ini 16:9, ini juga HD 16:9. Ketika ini kita seret pojoknya, nah ini jadi rapi nanti ketika bikin video, kan? Bagus gitu loh ya. Jadi sebaiknya gambar kita crop dulu kalau memang ditujukan untuk YouTube, bikin yang 16:9 dari segini. Oke, ini saya hapus, lalu ini penuh kan. Ini karena ukuran gambarnya kurang sih ya, ini cuman dimensinya 1024 kali 576 kan ada tulisannya. Sedangkan kalau kita pakai yang ini itu lebih besar, makanya jadi nggak bisa tadi ya, nggak bisa langsung menutup. Tapi usahakan untuk HD ya kalau untuk YouTube ya, biar nilai iklannya juga besar. Seperti itu. Kalau udah selesai kita apain? Kita produksi di sini. Kita kalau untuk YouTube yang HD ini minimal, ini HD minimal ini. Kalau mau yang lebih besar lagi ya kita pakai custom production setting ini. Oke, kita di sini jebret. Ini kita kasih judulnya untitled aja wes. Kita finish. Tuh kan, selesai. Nah, ini videonya cuman gambar aja kan tadi ya. Seperti itu. Oke ya, semoga bermanfaat.